memang ada kita jumpai pejabat-pejabat yang pada saat dia memiliki jabatan atau memegang jabatan tertentu, dia dengan gaya komunikasi yang tidak senang kita dengar, sehingga kita tersinggung, tidak senang dengan gaya kepemimpinannya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe, like, komen channel ini agar tidak ketinggalan info-info yang menarik berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, berbahagia sekali masih bisa ketemu di channel Muhammad Yani. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan coba jelaskan sedikit tentang bagaimana sikap seharusnya pada saat kita masih punya jabatan. Teman-teman yang berbahagia, sering kita temukan bahwa dalam kehidupan sehari-hari pada saat seseorang menjadi pejabat itu mungkin dengan gaya yang berbeda-beda. Ada memang pejabat itu yang gayanya itu disenangi oleh semua bawahannya. Ada juga pejabat yang tidak disenangi oleh bawahannya. Kembali ke cara bersikap masing-masing setiap pejabat. Seharusnya pada saat punya jabatan, dia harus bersikap proporsional sesuai dengan yang menjadi tugas dan kewajibannya. Jadi memang setiap pejabat, setiap atasan itu dia punya hak untuk memastikan bawahannya itu bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan, tugas dan kewajiban yang diemban masing-masing oleh bawahan. Karena kalau itu tidak dikontrol oleh atasan, bisa jadi bawahan dengan berbagai macam modelnya juga bisa jadi tugas-tugas yang seharusnya menjadi kewajiban masing-masing staf atau bawahan itu tidak terlaksana dengan baik, sehingga sebagai atasan atau pejabat dia berhak memastikan bahwa kegiatan itu berjalan semestinya. Kemudian dalam mengontrol atau mengawasi agar terlaksananya tugas dan tanggung jawab masing-masing bawahannya, memang dimaklumi ada hal tertentu atau kondisi tertentu yang menyebabkan memang ada yang pihak-pihak yang tidak puas, itu sudah pasti. Tapi minimal si pejabat ini sudah berupaya semaksimal mungkin tidak ada staf atau bawahannya yang tersinggung atau tersakiti. Mungkin memang kadang-kadang pejabat itu dia bermaksud baik, cuman caranya itu yang tidak baik. Akhirnya juga tidak baik di hadapan para stafnya. Jadi bagaimana sebisa mungkin seorang pejabat ini dia memastikan tugas dan tanggung jawab bawahannya terlaksana dan tetap mengedepankan jangan sampai ada bawahannya yang tersinggung atau tersakiti. Kemudian juga sebagai bawahan juga harus punya sikap sadar diri, dalam artian harus menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan yang sudah diberikan. Jangan pula ada bawahan yang bergayanya dia so diatur, itu nggak boleh juga. Karena setiap kita ini pasti punya perasaan yang sama. Jadi bagaimana kalau suatu saat kita juga diperlakukan oleh bawahan seperti itu, pasti kalau posisi kita sebagai pejabat juga kita tidak senang. Makanya pada saat kita juga jadi bawahan, pasti kita harus bersikap proporsional, bersikap yang seharusnya. Karena ada juga ditemukan bawahan ini yang memang susah diatur, itu tidak boleh seharusnya. Kemudian kembali lagi ke pejabat tadi. Jadi ada memang pejabat pada saat dia punya jabatan, dia dengan gaya kepemimpinannya mungkin yang membuat orang lain yang stafnya tersinggung. Kemudian pada suatu saat nanti yang namanya jabatan itu kan tidak tetap, bisa saja nanti pergantiannya terjadi. Jadi kalau misalnya itu terjadi, kalau pada saat kita punya jabatan kemudian banyak staf, banyak bawahan kita tersinggung, bisa saja nanti pada saat kita tidak ada jabatan lagi, mungkin tidak ada lagi yang menghormati kita. Makanya paling penting sekali pada saat ada jabatan itu kita harus bersikap yang seharusnya. Jangan bersikap seakan-akan kita akan memegang jabatan itu lama, itu tidak boleh.
kepada Bapak Ibu yang pada saat memiliki jabatan, sebisa mungkin upayakan jangan sampai ada bawahan atau stafnya yang tersinggung atau yang tersakiti. Karena memang ada kita jumpai pejabat-pejabat yang pada saat dia memiliki jabatan atau memegang jabatan tertentu, dia dengan gaya komunikasi yang tidak senang kita dengar, sehingga kita tersinggung, tidak senang dengan gaya kepemimpinannya. Jadi kalau misalnya pada saat punya jabatan gaya komunikasinya tidak disenangi dan tidak baik, bisa saja nanti pada saat dia tidak memiliki jabatan lagi, sudah bisa dipastikan pejabat yang seperti itu pasti tidak akan dihormati atau tidak dihargai lagi oleh pegawai atau staf pada saat